Halo teman-teman Culus, salam jumpa lagi. Kali ini saya ingin membahas pertandingan semalam antara LC melawan Barcelona di kandang LC ya. Skor akhir dengan kemenangan Barcelona 1-2. Dengan kemenangan ini Barcelona melaju ke 3 besar dan sudah berada aman di Liga Champions karena pada pertandingan yang sama Real Betis dikalahkan oleh Atletico Madrid. Artinya antara Atletico Madrid bersama Barcelona sekarang sama-sama mengumpulkan poin 48, selisih 7 poin di bawah Sevilla yang berada di runner-up dan tentu sangat jauh dari Madrid yang berada di posisi pertama dengan perbedaan 15 poin ya. Untuk mengejar Madrid tentu sangat sulit dan saya kira Barcelona punya kans besar untuk mengejar Sevilla karena hanya selisih 7 poin. Dan kita tahu Sevilla ini penampilannya juga tidak stabil di memasuki bulan Januari ini. Dan kita berharap ya pelatih Barcelona Xavi Hernandez harus benar-benar konsisten untuk menerapkan, memompa semangat dari para pemain agar pemain terus melakukan pressing di lapangan, umpan-umpan pendek sesuai dengan taktik yang diharapkan oleh Xavi sendiri. Nah, semalam teman-teman Barcelona Barcelona itu berhadapan dengan perlawanan yang sangat sengit dari tuan rumah LC. Bahkan LC itu menggunakan formasi 4-4-2 ya, semacam parkir bis lah di belakang, tetapi mereka juga berani untuk melakukan serangan balik yang cepat dan mereka itu sudah membaca kelemahan Barcelona ya. Pemain belakang Barcelona banyak yang sudah tua dan kecepatan larinya sudah sangat susah seperti Dani Alves, dan berkali-kali bola itu masuk lewat Dani Alves. Bahkan bola gol pertama pada menit ke-44 kesalahan blunder lah dari Pedri itu karena keterlambatan dari Alves juga untuk menutup ruang sehingga pemain LC bisa bebas masuk dan mengecoh kiper Ter Stegen. Apalagi Ter Stegen akhir-akhir ini tidak terlalu bagus ya, refleksnya nggak bagus. Mungkin kalau Ter Stegen 2 atau 3 tahun lalu refleksnya bagus. Nah, formasi yang diterapkan Xavi semalam tetap formasi tradisionalnya Barcelona 4-3-3 dengan mengandalkan Ter Stegen sebagai kiper, lalu Ronald Araujo dengan Gerard Piqué di central back, lalu ada Dani Alves di kanan, lalu ada Jordi Alba di kiri. Untuk Dani Alves menurut saya permainannya kurang terlalu bagus ya semalam, bahkan LC sering menggunakan kelemahan karena mungkin dari segi teknik masih oke, masih dia memahami benar taktik dari Xavi, tetapi kecepatan larinya sudah semakin berkurang dan mungkin ketika berhadapan dengan pemain-pemain LC yang badannya besar ya selalu kalah dalam duel. Nah, untuk Ronald Araujo dan Gerard Piqué saya kira sudah bagus, dan Jordi Alba tampil lebih bagus semalam. Lalu di tengah ada Sergi Busquets, lalu ada Frenkie de Jong dan Pedri. Menurut saya Pedri dengan Frenkie de Jong penampilannya kurang oke ya semalam. Itu makanya Frenkie de Jong ditarik pada babak kedua dan digantikan oleh Nico Gonzalez. Tapi Nico ini kan setelah Januari tampilnya tidak konsisten, nggak bagus mainnya. Padahal pada zaman Ronald Koeman ini Nico ini menjanjikan lah di tengah. Nah, Pedri juga tidak seperti pertandingan-pertandingan sebelumnya, selalu menjadi pembeda di lini tengah, tetapi semalam dia underperforming dan saya kira mungkin karena umur juga belum terlalu matang ya. Lalu di lini depan Xavi mengandalkan Ousmane Dembélé, Aubameyang dan Gavi. Saya kira skema yang diterapkan Xavi ini dengan mengandalkan winger tok si Dembélé ini tidak terlalu berjalan karena memang Dembélé itu ditutup rapat karena dia harus bermain dari winger. Nah, posisi ini yang sulit dieksplorasi dan menurut saya kalau melihat pertandingan semalam dan berkaca dari pertandingan-pertandingan sebelumnya, Dembélé ini cocok dari bench saja sebagai cadangan, masuk pada babak kedua itu lebih bagus ya penampilannya. Lalu Xavi bisa bermain misalnya mengandalkan si Adama Traoré di babak pertama, saya kira itu lebih oke karena ketika dia memainkan Adama Traoré di babak pertama itu membuat back lawan itu harus bekerja keras lah. Dan ketika Dembélé masuk, karena Dembélé larinya kencang ya paling kurang bisa mengubah
permainan. Lalu di tengah Aubameyang tidak banyak mendapat peluang bersih ya. Lalu ada Gavi juga selalu dijaga ketat oleh pemain-pemain LC, dan ini yang menyulitkan Gavi dengan Jordi Alba untuk melakukan penetrasi di dalamnya. Nah, Xavi itu punya keunggulan ya, karena dia punya bench yang bagus dan dia punya senjata. Semalam Ferran Torres, meskipun banyak sekali peluang yang dibuang, tetapi paling kurang Ferran Torres memberi gol lah untuk Barcelona, dan dia bisa mendribble bola, mendelay bola, penahanan bolanya bagus ya si Ferran Torres ini, yang menurut saya membuat Xavi ini selalu memasang Ferran Torres di winger ya. Dan Aubameyang diganti oleh Memphis Depay juga mencetak gol penalti, dan paling kurang dari 2 pertandingan terakhir Xavi itu membuat taktik yang oke lah. Artinya cadangan dari Xavi ini bukan hanya sekedar masuk ke lapangan menggantikan pemain ini, tetapi sangat berguna untuk perubahan pola permainan dan taktik. Bahkan hasilnya sangat positif ketika melawan Bilbao menang 4-0. Babak kedua ketika pemain pengganti Ousmane Dembele itu memberi pembeda, dan 3 gol dihasilkan oleh Barcelona, dan semalam itu 2 gol Barcelona itu dicetak oleh pemain pengganti Ferran Torres dengan Memphis Depay. Sementara gol pertama dari LC itu hasil dari blunder dari Pedri ya, dan saya kira Pedri semalam bermain kurang terlalu oke seperti Pedri sebelumnya. Nah, ke depan saya kira yang perlu dibenahi Xavi adalah lini belakang. Dani Alves, saya kira dia diberi waktu 60 menit sudah oke lah, digantikan oleh Sergiño Dest, karena Sergiño Dest paling enggak dia larinya oke. Lalu dalam pertandingan terakhir Sergiño Dest penampilan cukup bagus, dan saya kira Xavi harus mulai mengandalkan Dest dan mencadangkan Dani Alves, karena dia punya kelemahan yang tentu bisa dieksplorasi oleh tim-tim lawan ya. Lalu kelemahan lain, si De Jong juga bermain tidak terlalu oke, itu yang membuat suplai bola ke Aubameyang juga agak sulit. Bahkan peluang bersih itu diterima oleh De Jong 2 kali, tetapi gagal untuk dikonversi menjadi gol. Dan ini menurut saya yang membuat taktik Xavi itu tidak efektif, tidak berjalan, karena tidak efektifnya pemain-pemain Barcelona ketika berada di dalam kotak penalti. Mungkin saja karena terlalu terburu-buru, tidak tenang, atau mungkin karena ini taktik ya, karena seorang pencetak gol kayak Ansu Fati, kalau dia mendapat bola sedikit aja di kotak penalti itu pasti selalu gol. Makanya Barcelona itu selalu menantikan seorang Ansu Fati ini pengganti Lionel Messi di masa depan, karena memang dia benar-benar menjadi predator di lini depan Barcelona. Dan Ansu Fati kalau dia mendapat bola 90% itu pasti akan menghasilkan gol. Nah, kalau berkaca dari para pemain Barcelona ya, mungkin efektivitas di lini serang itu perlu diperbaiki, terutama Ferran Torres. Ferran Torres malam itu meskipun dia gol, tetapi 2 peluang itu dibuang cuma-cuma. Begitu juga Frenkie de Jong. Frenkie de Jong ini kan selalu mencetak gol seharusnya, tetapi semalam bermain tidak terlalu oke. Nah, ke depan Barcelona akan terus melakukan pembenahan, dan minggu depan kan akan berhadapan dengan Osasuna ya, dan Barcelona harus tetap konsisten. Karena kalau mereka nggak konsisten, maka posisi mereka di urutan ketiga itu dikudeta oleh Atletico Madrid, atau juga bisa dikudeta oleh Real Betis. Makanya Barcelona harus tampil konsisten, paling kurang harus menang ya. Dan penentu nanti kan di laga El Clasico melawan Real Madrid. Dan ini sekarang laga yang menurut saya perlu mendapat evaluasi dari Xavi, karena dari permainan melawan LC presurnya juga sudah agak lemah, lalu efektivitas di lini serang juga mulai melambat ya. Dan tentu ini Xavi perlu mempertimbangkan apakah Dembele ini perlu dibenchkan, masuk lewat cadangan, atau dia masuk sejak menit awal. Karena menurut saya kalau Dembele masuk lewat menit awal, bukan hanya kali ini saja, pada zaman Ronald Koeman juga begitu, tidak terlalu efektif. Dan kalau Dembele masuk lewat cadangan, itu efektif sekali, bahkan dia akan menjadi pembeda di depan Barcelona.
Jadi saya kira sekian dulu teman-teman. Sampai jumpa lagi dan terima kasih pada teman-teman yang sudah like, komen, dan subscribe channel saya ini. Terima kasih.